Halo, di video ini saya akan menunjukkan hal pertama yang saya rekomendasikan setelah Anda menyiapkan iPhone 16 Anda. Jika Anda baru saja mendapatkan iPhone 16i, ada beberapa hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah pengaturan awal untuk meningkatkan pengalaman Anda. Yang pertama adalah memastikan Anda sudah terhubung ke Wi-Fi. Ini akan sangat penting untuk langkah-langkah selanjutnya dan juga demi kenyamanan Anda serta untuk memperbarui sistem Anda. Jadi ini memberi Anda lebih banyak fungsionalitas jika Anda hanya masuk ke Wi-Fi dan memastikan Anda terhubung. Jika tidak, pastikan Wi-Fi menyala. Lalu pilih jaringan yang ingin Anda sambungkan. Lalu masukkan kata sandinya dan klik bergabung. Sekarang Anda telah bergabung dengan jaringan. Saya dapat kembali dan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memeriksa pembaruan perangkat lunak. Ini juga ada di pengaturan yang seperti yang Anda lihat. Cukup buka pembaruan perangkat lunak umum, dan itu akan ada di sini. Anda bisa melihat sistem saya sudah terbaru, tapi jika milik Anda belum, Anda bisa dengan sangat mudah cukup klik unduh dan install, maka proses pengunduhan, verifikasi, dan semuanya akan dimulai. Kemudian Anda akan diminta untuk merestart ponsel Anda. Dan jika Anda melakukannya, prosesnya akan memakan waktu sedikit lebih lama dari biasanya, tapi akan tetap diterapkan. Evolve pembaruan drone settings untuk menjaga keamanan ponsel Anda, mendapatkan fitur terbaru, dan memastikan ponsel Anda berjalan lancar. Sekarang, mari kita masuk ke akun Apple. Ini juga akan cukup penting untuk banyak langkah yang mungkin perlu kita lakukan. Tentu saja Anda tidak harus lakukannya, tapi sebaiknya dilakukan. Jika Anda belum memiliki akun, Anda bisa klik di sini untuk membuatnya. Tapi saya sudah punya, jadi saya akan memilih opsi untuk masuk secara manual. Anda juga bisa menggunakan perangkat Apple lain untuk masuk dengannya. Saya akan masuk secara manual, lalu memasukkan email atau nomor telepon saya. Lalu masukkan kata sandi. Sekarang, setelah kata sandi dimasukkan, jadi Anda perlu memverifikasi dengan kode verifikasi akun Apple. Jadi aku akan segera mengambil ponselku yang lain. Jadi ini hanya ditampilkan jika Anda sudah masuk di perangkat lain. Maka Anda perlu masuk di perangkat lain. Klik izinkan, lalu masukkan kode yang ditampilkan. Jika Anda tidak masuk dimanapun, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan pertanyaan tersebut, atau bahkan lebih mungkin Anda hanya akan menerima SMS ke nomor Anda. Sekarang, saya akan klik OK dan perangkat meminta saya untuk menyelesaikan pengaturan iPhone saya. Ini akan saya lakukan nanti, karena sebelum itu, saya akan melakukan beberapa hal lagi. Tapi perlu dicatat bahwa pengaturannya ada di pengaturan dan akan kita atur nanti. Tapi sebelum itu, mari kita pergi ke App Store dan pastikan semua aplikasi kita sudah diperbarui karena kita perlu memperbaruinya. Perbarui aplikasi-aplikasi tersebut dengan alasan yang sama persis seperti kita memperbarui sistem kita. Saya akan mengaktifkan iklan yang dipersonalisasi, tapi pilihan ada di tangan Anda. Sekarang Anda bisa klik ikon profil Anda di pojok kanan atas, lalu pergi ke aplikasi saya rasa. Tidak, sebenarnya saya pikir jika ada pembaruan yang perlu dilakukan seharusnya akan ditampilkan di sini. Jadi karena saya tidak punya pembaruan apapun, saya akan memeriksanya lagi di ponsel saya yang lain untuk memastikan apakah seharusnya ditampilkan di sini. Ya, seperti yang Anda lihat, di sini seharusnya ada pembaruan dan memang di sini tidak ditampilkan, jadi saya tidak punya pembaruan yang perlu dilakukan. Tapi jika Anda punya, sebaiknya lakukan pembaruan tersebut. Sekarang, mari kita atur kode sandi dan Face ID kita. Jadi di pengaturan, pergi ke Face ID dan kode sandi. Lalu jika Anda belum memiliki kode sandi, klik nyalakan kode sandi. Kemudian Anda bisa mengatur kode sandi 6 digit atau klik opsi kode sandi dan pilih 4 digit, kode numerik khusus atau kode alfanumerik khusus.
Saya akan membiarkannya pada 6 digit dan akan mengaturnya dengan sesuatu yang sangat sederhana, tapi saya sarankan Anda mengaturnya dengan sesuatu yang lebih sulit. Tapi juga mudah untuk Anda ingat, karena jika Anda lupa kata sandi, Anda harus mereset ponsel Anda. Namun tetap saja, memiliki kode sandi itu penting agar tidak ada orang lain selain Anda yang bisa mengakses perangkat Anda. Sekarang saya akan memasukkan kembali kode sandi itu untuk memverifikasinya dan kita akan mulai mengatur Face ID kita. Dan Face ID di iPhone benar-benar aman. Sebagian besar ponsel Android dan ponsel lain yang memiliki pengenalan wajah tidak aman, tetapi iPhone cukup aman. Karena pengenalan wajah didasarkan pada sensor IR, bukan kamera. Jadi saya sungguh menyarankan untuk mengaturnya. Saya akan pergi ke pengaturan Face ID, lalu klik mulai. Sekarang kita perlu memposisikan wajah dalam bingkai, lalu memutarnya sedikit. Maksudku, lakukan gerakan memutar sehingga ia mengenali wajah kita dari semua sudut. Sekarang saya sudah selesai. Jika Anda ingin menggunakan Face ID dengan masker, Anda bisa klik itu dan Anda harus melakukan pengenalan wajah sekali lagi, tapi jangan khawatir Anda tidak perlu memakai masker saat pengaturan. Atau Anda bisa klik jangan gunakan Face ID dengan masker, yang lebih aman. Itu semua tergantung pada apa yang Anda sukai. Dengan masker, Face ID akan lebih fokus pada area mata. Jadi saya akan memilih jangan gunakan Face ID dengan masker dan klik selesai. Anda juga bisa mengatur tampilan alternatif. Jadi misalnya dengan gaya rambut yang sangat berbeda dari biasanya, atau dengan kacamata, atau hal lain semacam itu. Jadi Face ID akan tetap mengenalinya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuka kunci ponsel dengan dua metode ini. Yang pertama tentu saja dengan menekan tombol atau cukup mengetuk layar lalu menggeser ke atas. Saya akan klik pada Face ID karena seperti yang Anda lihat, awalnya ponsel mencoba mengenali dengan Face ID, tapi saat saya klik pada teks ini, saya bisa masuk ke kode sandi lebih cepat. Atau jika saya ingin menggunakan Face ID, saya cukup mengangkat ponsel dan menatapnya, lalu ponsel akan terbuka. Sekarang, hal berikutnya adalah mengatur wallpaper. Jadi, saya akan mengambil foto sesuatu. Anda juga bisa mengunduhnya dari internet atau membiarkan wallpaper yang sudah ada. Mungkin saya akan mengambil foto yang lebih bagus. Yang ini kurang bagus. Oke, dan sekarang fotonya sudah diambil. Tentu saja, jika Anda sudah memindahkan foto-foto dari ponsel lama Anda juga bisa menggunakannya. Jadi, jika Anda ingin mengganti wallpaper, buka pengaturan lalu wallpaper. Tambahkan wallpaper baru, lalu Anda bisa memilih beberapa dari yang sudah terpasang. Ada banyak sekali pilihannya. Beberapa di antaranya sangat bagus, tapi saya akan masuk ke foto dan memilih foto ini. Lalu Anda bisa lihat, saya bisa mengaturnya dengan berbagai cara. Cubiti untuk memotongnya. Saya juga bisa menambahkan filter pada foto itu. Saya rasa filter ini keren, tapi saya mungkin juga akan mengubah warnanya. Ya, saya belum benar-benar yakin dengan pilihannya. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini kelihatan keren banget. Anda juga bisa mengubah gaya jam jika mau, tapi saya benar-benar suka jam yang ini sekarang. Tapi saya juga bisa mengubah warnanya. Jadi saya akan pilih alat ini, dan mungkin bukan warna ini karena kontrasnya kurang. Yang ini juga tidak. Jadi mungkin kita atur ke yang ini saja. Tidak, harusnya terlalu gelap. Oke, saya rasa yang ini bagus untuk beberapa font. Anda juga dapat mengubah beratnya, tetapi saya akan membiarkannya begitu saja. Pada ini dan klik tambah.
Anda juga dapat menambahkan widget, mengubah pintasan, mengaktifkan atau menonaktifkan foto langsung, sehingga mengubah foto lain. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dapat mengeklik 3 titik untuk menampilkan foto di perpustakaan. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan. Dan Anda dapat mengaturnya sebagai pasangan wallpaper, yaitu disarankan di sini. Atau Anda dapat menyesuaikan layar beranda. Jadi layar beranda bisa dibuat buram atau tidak buram. Anda juga bisa meletakkannya pada warna, pada gradasi, atau memilih foto lain dari perpustakaan Anda. Jadi saya akan mencari sesuatu yang terlihat bagus. Bagaimana dengan yang ini? Saya rasa ini terlihat sangat bagus ya, dan saya bisa mencubitnya di sini. Ya, menurut saya ini sangat cantik. Dan saya bisa klik selesai dan buat selesai. Dan Anda bisa lihat ini adalah wallpaper saya saat ini. Ini yang saya gunakan di layar beranda, dan ini yang saya gunakan di layar kunci. Sekarang kita bisa mulai mengatur Apple Pay. Tentu saja ini adalah langkah opsional, tapi jika Anda ingin membayar dengan ponsel Anda secara nirkontak di toko, caranya cukup mudah untuk diatur. Cukup buka aplikasi dompet. Sekarang silakan pergi ke tombol plus yang ada di sana. Dan Anda bisa menambahkan kartu debit atau kredit. Sekarang pilih bank Anda. Lanjutkan. Sekarang Shuan bisa memindai kartu fisik atau memasukkan detailnya secara manual. Saya bahkan kembali, tapi begitulah caranya. Nantinya, Anda bisa konfirmasi dengan bank Anda melalui SMS, panggilan telepon, atau aplikasi bank jika sudah terpasang. Dan setelah itu, untuk membayar dengan ponsel Anda di toko, Anda cukup klik 2 kali tombol samping. Saya akan menunjukkan itu di ponsel saya yang lain di mana kartunya sudah ditambahkan. Jadi saat saya klik 2 kali, saya sudah klik 2 kali tombol samping. Sekarang saya bisa verifikasi dengan Face ID, dan membayar dengan kartu ini dengan menempelkannya ke pembaca. Dan sekarang hal terakhir, hampir terakhir, karena kita akan masuk ke pengaturan sebentar lagi, tapi di sini Anda juga bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang menurut Anda penting. Jadi mungkin YouTube, atau Spotify, atau Netflix, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, apapun yang Anda inginkan. Anda bisa langsung ke App Store, pergi ke pencarian, dan cari aplikasi yang ingin Anda unduh. Jadi, di sini saya akan mengunduh aplikasi YouTube supaya saya bisa dengan mudah menonton semua video saya sendiri yang telah saya unggah. Dan sekarang Anda bisa lihat aplikasinya sedang diunduh. Aplikasinya sedang diinstal sekarang, nanti akan muncul di sini. Dan sekarang mari kita pergi ke pengaturan untuk langkah terakhir, yaitu dengan mengklik. Oke, sebenarnya notifikasinya sudah hilang karena saya sudah mengatur semuanya sendiri. Tapi kalau Anda belum melakukannya, akan ada notifikasi, Anda bisa langsung klik dan selesaikan, tolak atau terima. Bisa hal saya rasa kita sudah selesai. Selain itu, Anda bisa masuk ke menu baterai, lalu ke kesehatan baterai dan pengisian daya, dan saya sangat menyarankan untuk mengaktifkan pengisian daya baterai yang dioptimalkan. Itu saja untuk hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, sampai jumpa di lain waktu.